Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa kembali dalam pelajaran sejarah pertemuan keempat, yaitu kita akan belajar tentang periodisasi zaman batu. Ya, saya Adi Nur Caksono, sarjana pendidikan, guru sejarah di SMK Kesehatan Raharja Klaten. Nah, pembabakan dalam zaman prasejarah itu berdasarkan arkeologi. Arkeologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan masa lampau melalui benda-benda, artefak atau benda-benda peninggalan purbakala. Nah, dari hasil penelitian itu para ahli mengatakan bahwa masa prasejarah di Indonesia dapat diketahui melalui ilmu arkeologi, yaitu dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Untuk pertemuan kali ini nanti akan kita pelajari dulu, yaitu tentang zaman batu. Nah, berdasarkan arkeologi tadi, zaman prasejarah itu dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu itu ada tiga periode, yaitu yang pertama zaman Paleolitikum, yang kedua Mesolitikum, dan yang ketiga Neolitikum. Sebenarnya nanti setelah Neolitikum itu ada zaman batu besar atau Megalitikum. Kita bahas untuk setelah pertemuan ini. Kemudian yang kedua itu zaman logam. Zaman logam itu dibagi menjadi dua, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Bisa juga disebut sebagai zaman perundagian. Nah, kenapa disebut dengan zaman batu? Yaitu karena pada zaman tersebut alat-alat yang digunakan untuk kehidupan manusia purba umumnya terbuat dari batu. Nah, selain dari batu, alat yang digunakan juga ada yang dari tulang, ada yang dari kayu, tergantung dari kebutuhan pada waktu itu. Nah, dengan metode tipologi atau cara menentukan umur berdasarkan bentuk dan tipe benda, maka zaman batu dibedakan menjadi tiga periode masa. Seperti yang tadi saya sebutkan, yang pertama itu zaman batu tua atau Paleolitikum, yang kedua zaman batu tengah atau Madya atau disebut Mesolitikum, yang ketiga adalah zaman batu muda atau Neolitikum. Yang pertama kita bahas yaitu zaman Paleolitikum. Kalau pertemuan yang kemarin kan kita bahas tentang periodisasi dengan ilmu geologi. Kalau geologi kan ada Arkeokum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Tapi kalau zaman batu secara arkeologi itu sesuai dengan peninggalan benda itu dibagi menjadi tiga, yaitu zaman Paleolitikum. Yang pertama itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari Paleos. Paleos itu artinya tua, dan litos itu batu. Jadi diartikan Paleolitikum adalah zaman batu paling tua. Nah, kenapa disebut seperti itu? Karena batu-batu yang digunakan, alat kehidupan yang digunakan itu masih sangat kasar atau tidak diasah. Nah, ciri-ciri kehidupan masyarakat pada masa Paleolitikum atau zaman batu tua itu masih sangat sederhana, masih nomaden, ya, hidup masih berpindah-pindah, hidup berburu atau bisa disebut food gathering atau mengumpulkan makanan saja, kemudian hidup berpindah-pindah, terus kemudian berburu hewan dan menangkap ikan. Itu adalah salah satu zaman atau ciri-ciri kehidupan sosial pada masa Paleolitikum. Nah, ini adalah gambar masa
Paleolitikum itu masih sederhana sekali ya, masih mencari hewan untuk makanan sehari-hari, kehidupannya masih di pinggir sungai, kemudian masih nomaden, menggunakan alat-alat batu untuk peralatan sehari-hari. Kenapa masyarakat atau manusia purba di zaman Paleolitikum itu hidupnya di pinggir pantai, di pinggir sungai maksudnya, itu karena sungai itu merupakan sumber kehidupan paling utama. Ya, kita bisa mencari sumber air, kita bisa mencari makanan yaitu ikan dan sebagainya. Nah, itu yang sangat diperlukan pada masa Paleolitikum. Nah, ini adalah salah satu gambar contoh cara manusia purba praaksara dalam mengolah makanan. Selanjutnya kita belajar tentang hasil budaya zaman batu tua ya, yaitu Paleolitikum. Itu yang pertama itu kapak genggam. Nah, ini gambar kapak genggam itu kenapa disebut sebagai kapak genggam, karena cara bentuknya kasar, batu, dan cara penggunaannya nanti digenggam diarahkan ke buruan hewan dan sebagainya. Belum ada tangkainya, jadi hanya bentuknya kapak batu kasar, bisa untuk berburu. Yang kedua itu ada kapak perimbas. Nah, ini sudah agak kasar bentuknya, tetapi bentuknya itu agak lancip, yaitu untuk memburu hewan atau untuk membunuh hewan. Nah, kemudian yang ketiga itu flex. Itu adalah jenis batu yang pipih atau tajam. Ini digunakan sebagai alat untuk mengkuliti hewan atau mencacah atau mengkuliti hewan buruan. Yang keempat itu ada alat-alat dari tulang. Nah, ini bisa untuk pertanian, untuk membunuh hewan, untuk mencari makanan umbi-umbian di pertanahan atau di lahan tanah. Itu adalah alat dari tulang. Nah, itu adalah hasil budaya dari zaman batu tua atau Paleolitikum. Yang pertama itu adalah kapak genggam, kedua kapak perimbas, ketiga flex, keempat adalah alat dari tulang. Kita masuk ke zaman kedua, yaitu zaman Mesolitikum, zaman batu Madya atau batu tengah. Itu sama seperti yang dulu kita pertemuan kedua, itu tentang zaman secara geologi ya. Kalau dulu zaman tengah yaitu Mesozoikum, zaman kehidupan tengah. Kalau ini kita bahas tentang batu litikum, litos, itu zaman batu tengah. Ternyata di bahasa Yunani itu jadi mesos itu artinya tengah ya, litos artinya batu. Jadi kalau Mesolitikum itu adalah zaman batu tengah atau Madya. Itu artinya bahwa zaman ini adalah perkembangan antara zaman Paleolitikum, zaman batu tua, dengan zaman batu muda atau Neolitikum, itu di tengah-tengahnya. Nah, ini adalah gambaran kehidupan masyarakat atau manusia praaksara di zaman Mesolitikum. Ini hidupnya masih di pinggir sungai, di pinggir pantai, kemudian kehidupannya masih sederhana, masih berkelompok, tetapi alat-alat yang digunakan sudah sedikit lebih halus. Ya, ada tombak, ada panah, ada batu, tapi sudah dihaluskan. Nah, ciri-ciri kehidupan Mesolitikum yaitu yang pertama itu kehidupan masih nomaden, ya, masih melakukan food gathering atau mengumpulkan makanan. Ya, food makanan gathering, berkumpul mengumpulkan makanan. Kemudian alat-alat yang digunakan batunya masih kasar, tetapi sudah ada sebagian yang dihaluskan. Alat-alat yang digunakan antara lain yang pertama adalah kapak genggam atau pebble.
halus, ada kapak pendek atau sport, kemudian batu pipisan, batu penggiling, dan kapak-kapak dari batu kali yang dibelah atau flex. Nah, alat-alat di atas banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Flores. Nah, itu adalah tempat-tempat ditemukannya fosil-fosil kehidupan manusia purba di zaman Mesolitikum. Nah, hasil budayanya zaman Mesolitikum atau Batu Tengah, yaitu yang paling terkenal atau paling penting yang perlu diketahui adalah yaitu pertama table culture atau alat budaya kapak genggam, itu dari Zogenmodinger. Budaya Zogenmodinger itu dari bahasa Denmark ya. Nanti kita terangkan selanjutnya. Adapun culture yaitu alat kebudayaan dari tulang, kemudian flag culture yaitu kebudayaan alat sepih dari budaya Abrisos. Nanti kita jelaskan juga. Nah, ini Zogenmodinger, atau secara sederhana kita bisa artikan adalah sampah dapur. Nah, kenapa disebut sampah dapur? Nah, Zogenmodinger itu berasal dari bahasa Denmark ya. Jadi yang pertama Zogen, yang kedua yang Zogen itu artinya dapur, dan moding itu artinya sampah. Jadi kehidupan pada masa ini atau budayanya adalah sampah dapur ya. Itu suatu timbunan atau tumpukan kulit kerang atau siput yang hasil makanan yang selama bertahun-tahun kemudian menjadi fosil dan menjadi seperti bukit kerang ya. Jadi tingginya sangat tinggi karena waktu itu manusia purba itu hidup di pinggir pantai, kemudian mencari makanan itu di laut, kemudian kerang-kerang itu dibawa kembali pulang, kemudian dimasak, dan kemudian kulit-kulit kerang itu dibuang ke luar rumah. Jadi semakin lama semakin tinggi tumpukan kerangnya. Nah, itu budaya yang pertama, yaitu Zogenmodinger. Yang kedua ada alat yang namanya pebble. Pebble itu kapak genggam Sumatera. Alatnya pipih ya, beda dengan yang tadi. Bisa juga disebut dengan Sumateralit ya. Kapak genggam itu ditemukan di atas bukit-bukit kerang tadi ya. Kemudian lokasinya kebanyakan ditemukan di Sumatera. Nah, bahan yang digunakan adalah dari batu yang dipecah jadi dua, itu biasanya tapi sudah dihaluskan. Nah, itu namanya pebble. Yang ketiga adalah kapak pendek atau sport. Nah, ini sejenis kapak tetapi bentuknya lebih pendek, setengah lingkaran, yang disebut dengan sport atau kapak pendek. Ini hasil budaya ketiga. Yang keempat itu batu pipisan. Nah, kenapa disebut batu pipisan? Itu adalah batu penggiling atau batu yang digunakan untuk menggiling bahan makanan. Nah, ini biasanya selain untuk menggiling bahan makanan, batu ini juga digunakan untuk alat-alat untuk membuat bahan semacam cat ya. Jadi bisa untuk media untuk ritual atau religius pada masa itu. Yang kelima, flex. Nah, alat dari batu yang sangat tajam, pipih, tipis ya. Ini sudah diasah halus. Ada yang bisa dari tulang, ada bisa dari batu, ada yang dari tanduk. Ini namanya flex. Yang kedua, budaya Abrisos. Nah, ini juga dari bahasa Denmark ya. Abris itu artinya tinggal, saus itu di dalam, dan ros itu gua. Itu artinya gua-gua yang dijadikan sebagai tempat tinggal manusia pada masa Mesolitikum. Ini fungsinya adalah untuk berdiam diri atau untuk berlindung dari cuaca panas dan cuaca dingin serta
Ini contoh Abrissos Ross. Nah, ini dari bahasa Denmark. Zaman yang ketiga, kita belajar tentang zaman Neolitikum atau batu muda, zaman batu muda. Nah, ini gambaran kehidupan zaman batu muda ya, sudah lebih modern dari tadi, sudah mengenal pertanian, sudah mengenal rumah, membuat rumah dan sebagainya, sudah hidup berkelompok. Kita lanjutkan. Nah, ini pengertiannya Neolitikum. Zaman Neolitikum itu zaman, kenapa disebut zaman batu muda? Nah, di Indonesia itu sudah dimulai sekitar 1500 sebelum Masehi ya, sudah sangat lama sekali. Nah, cara hidup untuk dapat memenuhi kebutuhannya itu sudah sangat pesat ya, dari cara food catering atau cara mengumpulkan makanan berubah menjadi food producing atau menghasilkan makanan, itu dengan cara bertanam atau bercocok tanam dan beternak. Nah, ini adalah ciri-ciri zaman batu muda atau Neolitikum. Yang pertama, peralatannya sudah sangat halus ya, sudah ada tangkainya juga. Nah, alat yang digunakan yang terkenal adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Kemudian pakaiannya terbuat dari kayu dan dari kulit binatang. Kemudian sudah bisa membuat perhiasan dari kerang dan dari batu-batu yang kecil-kecil atau manik-manik. Kemudian tempat tinggal sudah menetap atau bahasanya lain adalah secara sedenter. Memiliki kemampuan untuk bercocok tanam. Ya, sudah menganut kepercayaan adalah animisme dan dinamisme. Apa itu animisme dan dinamisme? Kalau animisme itu kepercayaan terhadap roh nenek moyang, dan kalau dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda yang mempunyai kekuatan gaib. Nah, ini hasil budaya zaman Neolitikum, yaitu yang pertama kapak lonjong. Nah, ini adalah kapak lonjong yang, kenapa disebut kapak lonjong? Karena penampang dari kapak tersebut kalau jadi dua itu bentuknya lonjongnya, penampangnya itu lonjong. Nah, kapak persegi itu bentuknya persegi ya, itu sudah sangat jelas kalau ini adalah hasil budaya peralatan yang paling terkenal pada waktu Neolitikum. Ada mata panah untuk berburu, sudah menggunakan alat panah untuk berburu hewan, jadi sudah sangat modern waktu itu. Ada gerabah. Nah, gerabah ini untuk gerabah dari tanah liat ya, macam-macam bentuknya, ada yang berlubang, ada yang lancip, ada yang kotak. Itu digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan juga untuk perhiasan. Ini juga ada perhiasan bentuknya ada manik-manik, ada gelang, ada semacam apa itu ya, semacam perhiasan yang sangat sederhana. Kemudian yang keenam itu ada alat pemukul kulit kayu. Nah, ini digunakan untuk mengkuliti kayu yang sudah dikuliti, itu kulit kayu nanti dipukul-pukul dan digunakan sebagai bahan pakaian. Nah, ini kepercayaan zaman Neolitikum itu ada dua tadi ya, ada animisme dan dinamisme. Kepercayaan pada zaman Neolitikum itu ditandai dengan cara penguburan mayat. Cara penguburan mayat itu dilakukan dengan upacara pemujaan terhadap arwah nenek moyang. Nah, ini adalah salah satu kepercayaan animisme. Nah, sudah percaya bahwa leluhur itu meninggal dikuburkan dengan upacara penguburan. Ada dua macam cara penguburan, yaitu penguburan langsung dan penguburan tidak langsung.
penguburan langsung itu penguburan mayat dilakukan sekali, ya, dilakukan sekali saja. Tapi kalau penguburan secara tidak langsung itu dilakukan mula-mula itu mayat itu dikubur secara langsung, tapi setelah upacara selesai nanti di mayatnya itu digali lagi, kemudian diangkat kerangkanya kembali. Kemudian kita sudah sampai ke kesimpulan dari zaman batu, ya. Yang pertama ada 3 zaman. Yang pertama zaman Paleolitikum, itu hasil budayanya kapak genggam, ada kapak perimbas, ada flex atau alat serpit, adalah dari tulang. Kemudian manusia atau manusia purbanya itu ada Homo erectus, Homo sapiens, Homo sapiensurensis. Alatnya, ciri-cirinya masih kasar, belum dibentuk, ya. Jadi bentuk batunya gelondongan dan masih bentuknya masih kasar. Zaman kedua itu Mesolitikum, itu ada budayanya sebenarnya seperti modiner atau buaya untuk sampah dapur dari kerang. Kemudian ada Apisosros, ada pebble, ada hescots, ada flex, ada mata panah. Nah, cirinya batunya sudah agak halus, sudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan kehidupan waktu itu. Yang ketiga ada Neolitikum. Nah, di Neolitikum itu ada alat apa sebenarnya adalah kapak persegi, kapak lonjong, ada perhiasan-perhiasan dari tanah liat, ada perhiasan dari kayu, kemudian ada gerabah. Nah, itu adalah hasil budayanya. Kemudian cirinya adalah sangat mudah, ya, batunya sudah halus, sudah dibentuk dengan kebutuhan. Nah, itu adalah pelajaran hari ini, yaitu tentang kehidupan masa zaman batu, ya. Untuk berikutnya, pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar zaman batu besar atau megalitikum dan zaman logam, ya, atau perunggagian. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Kurang lebihnya Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri pelajaran ini.